Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di sesi Zoom, sesi interaktif untuk program Excel Data Analysis ya. Untuk sesi Zoom kali ini kita topiknya Excel lanjut ya. Jadi untuk kelas Excel lanjut, kemarin teman-teman sudah mengikuti sesi interaktif untuk kelas yang Excel fundamental. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke kelas Excel lanjut ya. Untuk sesi interaktif pada malam hari ini kita bersama Kak Rehan selaku pemateri untuk program Excel Data Analysis. Selamat malam Kak Rehan. Halo, selamat malam Kak Nanda. Oke, mungkin nanti untuk sesi Q&A akan diadakan di akhir sesi ya Kak? Ya Kak, nanti kita adakan di akhir sesi ya. Oke, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di akhir sesi ya, seperti itu. Oke, mungkin mau langsung dimulai saja Kak materinya. Oke Kak Nanda. Ya, terima kasih Kak Nanda. Ya halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Izinkan saya berkenalan kembali. Nama saya Rehan dari K404. Untuk sesi kali ini kita akan membahas Microsoft Excel lanjut ya, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang Microsoft Excel dasar atau fundamentals, dan mudah-mudahan saya berharap untuk sesi kali ini bisa berguna untuk pembelajaran teman-teman ke depannya ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran kali ini seperti yang dasar ya, jadi kita akan bahas untuk PowerPoint-nya, kemudian dari PowerPoint baru kita membahas ke demonya ya. Oke, mungkin langsung saja untuk materi yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah cara menggunakan VLOOKUP ya di Microsoft Excel. Baik, apa sih kegunaan dari fungsi VLOOKUP ini? VLOOKUP ini sebenarnya hampir sama kegunaannya seperti VLOOKUP, teman-teman. Fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain, tapi tetap harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, bedanya untuk VLOOKUP merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau ke samping. Nah, sementara untuk VLOOKUP biasanya digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk horizontal atau baris. Oke. Nah, jadi untuk VLOOKUP ini sama seperti VLOOKUP ya teman-teman ya. Jadi untuk VLOOKUP ini harus ada referensi selnya, kemudian referensi tabel, setelah itu di kolom keberapa atau baris keberapa, dan diakhiri dengan kosong atau val seperti itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint ini, untuk tabel VLOOKUP itu seperti teman-teman lihat, contohnya di PowerPoint ini adalah di tabel customer ya. Jadi untuk tipe-tipe tabel customer seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya fungsi dari VLOOKUP seperti itu ya teman-teman. Oke, akan saya coba langsung demonya ya. Oke, jadi di sini kita akan coba mengisi nama customer ya teman-teman yang ada di tabel penjualan. Nah, untuk datanya kita ambil dari yang namanya tabel customer. Nah, di sini caranya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini kita cari untuk kolom yang sama. Nah, di sini kolom yang sama adalah, kalau teman-teman lihat, adalah di sini kode customer ya. Nah, jadi di tabel penjualan ada kode customer, di tabel customer di sini ada kode customer ya. Bisa kita gunakan ini untuk tabel referensinya. Kemudian titik koma. Titik komanya baik lagi ya, sesuai dengan format Excel teman-teman. Ada yang menggunakan titik koma dan ada juga yang menggunakan koma seperti itu ya. Oke, kemudian kita klik di sini kode customer yang ada di tabel customer. Kemudian setelah itu kita bisa untuk mendrag semuanya seperti ini teman-teman. Nah, seperti VLOOKUP ya.
Oke, setelah di drag seperti ini, teman-teman perlu untuk yang namanya menekan tombol F4. Nah, untuk menekan tombol F4 ini kegunaannya adalah untuk agar sel range-nya tidak berpindah ya teman-teman. Nah, jadi selnya tidak bergerak seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, di blok seperti ini, kita akan coba menekan titik koma lagi teman-teman. Nah, setelah itu, karena di sini yang ingin kita cari datanya adalah nama customer, nah kemudian di sini kita tekan angka 4. Nah, kenapa angka 4? Nah, kalau teman-teman lihat di tabel customer ini, ada 4 kolom ya, jadi kode customer, alamat, jenis kelamin, dan juga nama customer. Oke, kemudian di sini yang dicari adalah nama customer. Nah, kenapa saya di sini menekan tombol 4? Karena dari kode customer ke nama customer itu sebanyak 4 baris ya, teman-teman. Jadi kode customer 1, alamat 2, jenis kelamin 3, dan nama customer 4. Nah, untuk itu kita tekan angka 4. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akhiri dengan kosong. Kemudian tutup kurung seperti ini. Setelah itu di enter. Nah, datanya sudah bisa terambil ya, dan tinggal kita drag seperti ini. Drag seperti ini, atau kita klik 2 kali seperti ini teman-teman. Nah, datanya sudah terambil ya. Nah, seperti itu. Seperti teman-teman lihat, datanya sudah bisa terambil. Nah, oke, kalau tadi kita mengisi di mungkin di sini adalah table VLOOKUP ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan sesama table nih. Jadi sesama table VLOOKUP nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, kita akan mengisi nama customer. Nah, caranya sama juga teman-teman seperti yang kita sudah jalankan di table penjualan, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, setelah itu jangan lupa untuk referensi table yang sama, yaitu di kode customer ya. Nah, setelah itu titik koma, kemudian kita drag di table customer yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi adalah kita gunakan atau tekan tombol F4. Nah, maka akan berbentuk dolar otomatis seperti ini. Nah, setelah itu kita coba titik koma lagi, dan kita tekan angka 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita akhiri dengan kosong. Nah, kalau tadi adalah kita tarik ke bawah ya di tabel penjualan. Nah, kalau yang ini kita tinggal geser teman-teman di sini. Tinggal kita geser ke arah kanan. Nah, datanya sudah bisa terambil ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk VLOOKUP ini cukup mudah ya untuk penggunaannya. Oke, kemudian bisa saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ya, di sini untuk materi selanjutnya adalah cara menggunakan index match ya teman-teman. Nah, jadi apa sih kegunaan dari fungsi index match ini? Nah, jadi sebenarnya untuk fungsi ini adalah hampir sama dengan VLOOKUP teman-teman. Akan tetapi untuk fungsi VLOOKUP tidak bisa mengambil data di sebelah kiri. Nah, sederhananya adalah VLOOKUP tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri sesuai dengan data yang ingin dicari. Nah, jadi VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika kolom referensi ada di paling ujung kiri dan data yang dicari ada di sebelah kanan, seperti itu ya. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan untuk demonya. Nah, misalnya nih di dalam PowerPoint ini kalau teman-teman lihat, nah jadi untuk VLOOKUP itu dia tidak bisa mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi fungsi ini hanya bisa dijalankan dengan menggunakan index match ya, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk rumusnya kurang lebih seperti ini teman-teman, yang dimana ada yang namanya index dan juga match. Nah, di sini untuk index adalah sel atau kolom yang akan diambil data atau nilainya. Nah, sementara untuk match ini adalah
sel atau kolom yang data atau nilainya sama yang akan menjadi referensi dari kedua tabel seperti itu ya. Nah, jadi akan kita coba demokan untuk index match-nya. Nah, pertama kita akan coba menggunakan VLOOKUP dulu ya. Jadi teman-teman tahu nih, kalau VLOOKUP sebenarnya ada keterbatasan ya, ada keterbatasan fungsi di situ ya. Nah, misalnya kita coba menggunakan rumus VLOOKUP ya. Di sini kalau teman-teman lihat di tabel customer, nah ada 2 kolom nama customer nih. Yang ada di sebelah kiri kode customer dan juga yang ada di sebelah kanan kode customer. Seperti itu. Nah, kita akan coba mengambil nama customer di data penjualan ini menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, oke, jadi untuk fungsinya sama yang sudah kita pelajari di Microsoft Excel Fundamentals ya di pertemuan pertama, yaitu sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian di sini kode customer untuk referensi tabel yang sama. Nah, kita coba cari di sini kode customer di tabel customer ya. Oke, kemudian kita blok seperti ini. Sampai seperti ini, mungkin sampai alamat ya teman-teman. Nah, setelah itu sama seperti VLOOKUP tadi, jangan lupa di F4 agar range tidak berpindah. Oke, kemudian di sini kita tekan angka 2. Nah, kenapa angka 2? Karena dari kode customer ke nama customer itu sebanyak 2 kolom ya. Jadi kode customer 1, nama customer 2. Oke, sama seperti VLOOKUP ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan, kita akhiri dengan kosong. Setelah itu kita enter ya. Di sini datanya sudah bisa terambil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, datanya sudah bisa terambil. Kalau tadi adalah di sini kita menjalankan fungsi VLOOKUP yang mengambil data ke sebelah kanan ya. Oke, kalau tadi ke sebelah kanan kita coba menggunakan fungsi VLOOKUP ini untuk mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri nih teman-teman. Kita coba ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini referensi tabelnya yang ada kode customer. Nah, setelah itu kita ambil datanya nih. Nah, kalau tadi kita mengambil data di sebelah kanan, nah, maka sekarang kita coba mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri ya. Seperti ini. Kita drag ke kiri seperti ini. Oke, jangan lupa F4-nya. Kemudian titik 2. Kemudian di sini, titik koma ya. Kemudian angka 2. Titik koma lagi, kemudian kosong. Nah, jadi di sini terbacanya NA ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, jadi di sini terbacanya NA. Nah, disitulah keterbatasan dari fungsi VLOOKUP. Nah, jadi fungsi VLOOKUP ini hanya bisa mengambil data yang referensi tabelnya ini harus ada di paling kiri. Kemudian data yang dicari itu harus ada di sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi untuk VLOOKUP tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kiri referensi tabelnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, jadi keunggulan dari index match ini, dia bisa mengambil meskipun data yang akan diambil itu berada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri referensi tabel. Nah, kita akan mencoba ya menjalankan rumus index match seperti itu. Oke, yang pertama di sini adalah index. Nah, untuk indeks ini kita hanya perlu yang perlu teman-teman ingatkan di sini adalah untuk indeks ini kita hanya perlu untuk mengambil data yang ingin kita cari ya. Nah, misalnya kita coba dulu di sini yang nama customer yang ada di sebelah kanan nih, sebelah kanan dari kode customer. Nah, di sini kita blok seperti ini. Oke, kemudian di sini tekan F4 teman-teman. Nah, setelah itu kemudian titik koma. Nah, titik koma lagi. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi match. Nah, fungsi match ini dengan fungsi match ini teman-teman hanya
hanya mencari kedua table ini yang kolomnya sama. Nah, di sini kalau kita lihat kolomnya sama adalah kode customer ya, seperti VLOOKUP tadi. Nah, jadi teman-teman hanya perlu mencari kolom yang sama di kedua table, seperti itu ya. Nah, kemudian kita di sini kita drag lagi kode customer. Setelah drag jangan lupa di F4, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian kita ambil kode customer yang ada di table customer ya, seperti ini. Kemudian F4 lagi teman-teman. Nah, kita akhiri dengan kosong. Titik koma, kemudian diakhiri dengan kosong. Jangan lupa di sini kita gunakan tutup kurungnya sebanyak 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena di sini kita menggunakan fungsi index dan juga match. Nah, jadi tutup kurungnya harus 2 kali ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini datanya sudah bisa terambil ya. Tinggal kita drag sampai bawah sini. Nah, maka datanya sudah bisa terambil seperti itu ya. Oke, kalau tadi kita mengambil data yang ada di sebelah kanan di kode customer ini sebagai referensi tabelnya. Kemudian kita akan mencoba nih mengambil data yang ada di sebelah kiri menggunakan fungsi index match. Nah, jadi sama dengan index. Nah, jangan lupa ketika index kita hanya perlu mencari data yang ingin kita ambil. Nah, index data yang ingin kita ambil adalah kode customer. Kita blok seperti ini. Kemudian F4, jangan lupa teman-teman. Nah, setelah itu titik koma lagi, kita gunakan fungsi match. Nah, untuk fungsi match ini kita hanya perlu mencocokkan kedua kolom yang sama ya dari kedua tabel tersebut. Nah, di sini kode customer. Oke, kemudian F4. Oke, sorry, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Mungkin dari indeks saya. Oke, maaf. Ini sama dengan indeks. Data yang ingin kita ambil adalah nama customer di sini. Oke, kemudian F4. Kemudian match. Match-nya perlu mencocokkan kedua tabel yang sama. Ini di kode customer. Kemudian F4 lagi. Titik koma. Kemudian di kode customer yang ada di tabel customer. F4 lagi. Titik koma. Kemudian kosong. Dan tutup kurung 2 kali. Nah, jadi di sini datanya sudah bisa terambil ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk keunggulan dari fungsi index match nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan case ya, dan misalnya di situ untuk table atau data yang ingin dicari itu tidak berada di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk memindahkan tabelnya. Nah, teman-teman hanya perlu menggunakan fungsi ini teman-teman, fungsi index match. Nah, jadi seperti itu ya keunggulan dari index match daripada VLOOKUP. Nah, jadi untuk index match ini cukup mudah. Jadi ketika kita menggunakan rumus indeks, kita hanya perlu untuk mencari data yang ingin nilainya kita ambil. Kemudian setelah itu fungsi match-nya adalah mencocokkan kolom yang sama dari kedua tabel. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk penggunaan dari fungsi index match. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya untuk fungsi index match ini. Oke, kemudian bisa saya lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Ya, di sini untuk materi selanjutnya adalah remove duplicate ya. Nah, apa sih kegunaan dari remove duplicate ini? Nah, remove duplicate ini sebenarnya sering juga digunakan di dalam Microsoft Excel, teman-teman. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan data yang duplikat atau double, teman-teman ingin menghapus data tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi remove duplicate ini, seperti itu. Nah, jadi untuk remove duplicate ini, seperti teman-teman lihat, nah ini adalah contoh contoh table ya. Nah, yang di sebelah kiri ini sebelum
table defaultnya, kemudian yang di sebelah kanan ini sudah menggunakan fungsi remove duplicate ini. Dan kemudian di sini caranya juga cukup mudah teman-teman untuk penggunaan remove duplicate ini. Yang pertama, teman-teman bisa blok semua table. Kemudian teman-teman bisa klik data, teman-teman lihat. Setelah itu untuk di ribbon ya teman-teman bisa klik yang namanya remove duplicate seperti itu ya. Nah kemudian setelah teman-teman klik remove duplicate akan muncul yang namanya box seperti ini teman-teman. Nah jadi yang teman-teman harus lakukan pertama adalah klik unselect all-nya, kemudian tanda centrangnya kemudian akan menghilang. Setelah itu teman-teman bisa memilih data yang sesuai kebutuhan ya. Di sini misalnya ya, ada checklist jenis kelamin. Setelah itu kita klik OK. Nah hasilnya nanti adalah seperti ini teman-teman. Jadi untuk data-data yang duplikat akan menghilang secara otomatis. Nah, oke, di sini akan saya jelaskan. Di sini saya ada contoh tabel nih teman-teman. Tabel ini misalnya di kode pelanggan ya, ada P1, P4, P6, P7, dan P8 ya. Nah di sini ada beberapa data yang sama. Nah, misalnya P1 ada 3 kolom nih, P4 ada 2 kolom, nah, P8 ada 2 kolom ya. Nah kita ingin menghapus nih kolom-kolom yang sama. Ini akan saya contohkan untuk menghapus satu kolom terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama di sini pertama kita blok dulu teman-teman di sini di kolom yang ingin kita hapus kolom yang sama seperti ini. Kemudian kita bisa klik data. Setelah itu kita pilih yang namanya di sini remove duplicate. Nah, maka akan muncul box seperti ini. Nah, untuk penghapusan satu kolom ini, teman-teman bisa pilih yang namanya continue with the current selection. Nah, kemudian pilih remove duplicate. Nah, setelah itu, kan ada tampilan seperti ini, kode pelanggan ya. Nah, kode seperti ini kita tinggal klik OK aja, teman-teman. Nah, setelah itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk datanya, data-data yang sama di situ akan menghilang secara otomatis ya. Nah, jadi untuk data-data yang duplikat sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Nah, oke, kalau itu tadi adalah menghapus satu kolom ya. Jadi tidak menghapus data yang ada di sekitarnya. Jadi hanya yang di kode pelanggan saja. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus data yang ada di sekitar ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghapus. Nah, jadi ketika kode pelanggan ini kita remove, nah jadi untuk data tanggal, nomor invoice, web pelanggan, dan itu akan terhapus juga ya. Nah, oke, kita coba yang pertama kita blok terlebih dahulu di sini untuk kolomnya. Ini. Kemudian di sini kita pilih data, kemudian pilih remove duplicate. Nah, nanti akan muncul langsung tampilan seperti ini ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan misalnya nih tanpa diblok. Nah, jadi klik di sel manapun di tabelnya, kemudian klik data, pilih remove duplicate. Nah, muncul seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya kita ingin menghapus kode berdasarkan kode pelanggan ya teman-teman ya. Nah, kita bisa unselect all terlebih dahulu nih. Unselect all sehingga centang semuanya hilang. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih kode pelanggan ya. Seperti itu kita checklist. Kemudian kita oke teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk tabel-tabel di sebelahnya ini akan terhapus juga. Nah, mungkin kekurangannya adalah kita tidak bisa memfilter ya. Jadi kita tidak bisa memfilter misalnya tabel di sebelahnya itu mana aja yang ingin kita hapus gitu ya. Jadi fungsi ini akan otomatis mendelete seluruh tabel yang ada di sebelahnya. Jadi kita tidak bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita gitu untuk tabel yang ada di sebelahnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah fungsi dari remove duplicate ya teman-teman. Sangat mudah sekali untuk kegunaan dari fungsi ini. Seperti itu. Oke, kemudian di sini bisa kita lanjut ya.
ke materi yang namanya di sini. Oke, untuk materi selanjutnya adalah tentang Calculate Field Microsoft Excel. Nah, jadi apa sih untuk kegunaan Calculate Field ini? Jadi Calculate Field ini adalah penambahan kolom baru dalam penggunaan pivot table, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah belajar pivot ya di Microsoft Excel Fundamentals, pertemuan pertama kita sudah belajar. Nah, jadi fungsi ini adalah kita dapat menambahkan field baru, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan kolom baru di pivot table-nya, tapi tanpa mempengaruhi dari table masternya atau table default-nya ya, seperti itu. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, jadi ada table default-nya ya. Table default-nya tidak akan berpengaruh meskipun kita menambahkan kolom baru di dalam pivot table-nya, seperti itu. Mungkin di sini bisa langsung kita demokan ya untuk penggunaan calculator-nya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada tanggal, nama barang, harga, dan quantity ya. Kita akan mencoba untuk membuat pivot table ya di table ini. Oke, seperti yang kemarin, untuk pivot table adalah gunaannya bisa membuat reporting ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita klik insert, kemudian pilih pivot table. Nah, kita gunakan yang existing worksheet. Karena kita sudah belajar ya, yang new worksheet seperti apa, existing seperti apa ya. Oke, kemudian kita klik di sini, kita klik OK. Nah, misalnya di sini ada tanggal di filter, kemudian nama barang di rows, harga di value, kemudian ini ada di value juga ya, karena ini adalah angka ya. Oke, nah di sini saya akan coba untuk membuat yang namanya kolom total harga nih di sebelahnya. Oke, kita akan mencoba membuat kolom total harga. Nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini, kita akan coba yang pertama adalah langkahnya. Teman-teman harus menaruh kursornya di area pivot table-nya ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk pilih yang namanya pivot table analyze. Ini sangat perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, kalau teman-teman taruh kursornya di luar area pivot table, maka pivot table analyze-nya tidak akan muncul. Seperti itu ya. Jadi kita harus menaruh kursor ya di area pivot table. Nah, sehingga pivot table analyze-nya ini muncul ya. Oke, kemudian selanjutkan klik pivot table analyze, kemudian pilih yang namanya field, items, dan set. Nah, pilih yang namanya di sini calculate field. Nah, misalnya di sini adalah ada kolom atau box seperti ini, yang dimana ada namanya name dan formula. Dan name ini adalah nama dari kolomnya ya. Nah, misalnya di sini saya ingin menamakan kolomnya total harga. Nah, total harga seperti ini, dan untuk formulanya di sini, nah, tinggal kita klik misalnya di sini harga dikali dengan quantity. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita add nih teman-teman. Nah, maka add-nya berubah menjadi modify. Nah, kemudian di field-nya akan bertambah nih, kalau teman-teman lihat yang namanya total harga. Nah, di sini total harga ya. Teman-teman lihat di sini dan kita tinggal klik OK. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini ada yang namanya kolom baru ya teman-teman. Nah, namanya total harga seperti itu. Nah, jadi ada penambahan kolom baru di sini, tapi tidak mempengaruhi dari table masternya seperti itu ya. Oke, nah seperti teman-teman lihat di sini ada penambahan kolom baru ya, namanya total harga. Oke, sekarang kita coba lagi teman-teman, kita tambahkan kolom baru yang namanya PPN ya, atau pajak ya. Nah, misalnya di sini kita coba lagi. Nah, di sini kita coba yang pertama klik pivot table analyze, kemudian field, item, dan set, calculate field. Nah,
di sini untuk nama kolom barunya misalnya PPN gitu. PPN misalnya 10% ya. Nah, misalnya PPN 10%, nah formulanya mungkin di sini misalnya total harga bagi 10 misalnya ya. Kita add lagi di sini. Nah, akan muncul nih teman-teman. Nah, di sini di field-nya sudah muncul ya. Apa namanya? Di sini sudah muncul yang namanya tabel baru, kolom baru ya, namanya PPN. Seperti itu. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Tinggal kita seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk kalkulatif ini. Nah, ini saya hanya menjelaskan tentang cara sederhananya aja ya. Yang paling sederhana nanti mungkin teman-teman habis dari sesi ini bisa explore kembali terkait penggunaan fungsi-fungsi dari kalkulatif ini seperti itu ya. Oke, cukup mudah sekali ya untuk penggunaan dari calculate field. Kemudian kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah what if analysis. Nah, sebenarnya apa sih untuk kegunaan dari fungsi what if analysis ini? Nah, jadi kegunaan untuk fungsi ini dapat menghitung nilai awal yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah mungkin seperti teman-teman lihat, nah di sini ada tabel ya. Jadi dalam kasus ini kita mencoba mencari tahu nilai UAS yang dibutuhkan pada tabel Excel di bawah ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah misalnya kita buat ilustrasi ya. Nah, jadi dari contoh tabel berikut ini terdapat nilai siswa teman-teman yang dimana terbagi menjadi 4 nilai. Di antaranya nilai kuis 65, tugas 70, UTS 55, dan UASnya belum diketahui teman-teman. Nah, dan saat ini siswa tersebut memiliki nilai rata-ratanya adalah 63 yang didapat dengan menggunakan rumus average seperti teman-teman lihat. Menggunakan rumus average ya berikut ini. Padahal untuk lulus setidaknya minimal harus memiliki nilai 65. Nah, tetapi karena siswa tersebut belum mengikuti UAS yang bisa menambah nilai rata-ratanya, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi dari goalseek ini teman-teman untuk mencari tahu nilai yang harus didapat dari UAS tersebut agar siswa tersebut bisa dinyatakan lulus ya. Seperti itu. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya kalau kan rata-ratanya 65 tadi ya agar mencapai standar kelulusan. Nah kira-kira siswa ini harus mendapat nilai UAS berapa nih agar bisa dinyatakan lulus seperti itu ya. Karena nilai rata-rata saat ini hanya 63 seperti itu ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik data, kemudian pilih what if analysis. Setelah itu klik yang namanya goalseek seperti itu. Nah, kemudian setelah klik goalseek, nah di sini perlu teman-teman perhatikan. Jadi ada yang namanya box ya, jadi nanti akan muncul box goalseek seperti ini. Akan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah set cell. Nah, set cell ini harus diisi dengan sel yang berisikan dengan rumus atau formula. Kemudian di bawahnya ada value. Nah, value ini saya masukkan 65 karena nilai kelulusan minimal 65 maka kita ketik dengan manual ya, yaitu angka 65. Nah, setelah itu ada yang namanya by changing cell. Nah, sel yang ingin dicari datanya untuk itu bisa kita klik OK. Jadi changing cell ini kita harus menaruh kursornya di sel yang ingin kita cari datanya seperti itu ya. Atau kita ingin ketahui nilainya seperti itu. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka hasilnya muncul seperti ini teman-teman. Jadi setidaknya untuk lulus harus membutuhkan nilai 70. Nah, oke, mungkin kita bisa ke demonya ya. Di sini. Nah, di sini ada tabel tugas siswa, teman-teman. Kita perhatikan yang tabel tugas siswa terlebih dahulu.
Nah, di sini ada misalnya ada kuis ya, di sini ada nilai kuisnya 67, kemudian nilai tugasnya 40 dan UTS 58. Nah, untuk nilai rata-ratanya kita coba gunakan rumus average ya untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Itu sama dengan average seperti ini. Kita sudah belajar ya untuk fungsi ini di pertemuan pertama teman-teman di mikrospektrum fundamental. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok sampai UAS, kemudian kurung seperti ini kita enter. Nah, di sini nilai rata-ratanya adalah 55 ya teman-teman. Nah, karena sedangkan untuk lulus adalah minimal 65 ya, agar siswa tersebut lulus seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ingin tahu nih nilai UAS kira-kira berapa sih agar si siswa ini bisa dinyatakan lulus seperti itu. Nah, oke, kemudian kita gunakan fungsi what if analysis ini. Yang pertama kita klik data, kemudian pilih yang what if analysis, pilih goal seek. Nah, maka akan muncul seperti teman-teman lihat, akan muncul box seperti ini ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah set cell. Nah, set cell ini harus digunakan harus menggunakan rumus ya. Nah, karena tadi nilai rata-rata sudah kita gunakan fungsi average, maka kita klik di nilai rata-ratanya. Seperti itu. Kemudian untuk value-nya adalah kriteria nilainya. Nah, karena untuk si siswa ini lulus ada 65, maka kita input di sini nilai 65 teman-teman. Nah, setelah itu untuk by changing cell-nya, nah kita bisa taruh kursornya di sini teman-teman. Nah, jadi di nilai UAS-nya ya, karena kita ingin mencari tahu data yang ingin didapat seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa klik OK. Dia akan berjalan secara otomatis seperti ini. Nah, hasilnya adalah 95. Nah, jadi setidaknya siswa ini harus mendapatkan nilai jadi seperti itu ya untuk kegunaan dari fungsi what if analysis. Nah, kemudian di sini kita akan membuat ilustrasi kedua nih. Nah, misalkan kita ingin melakukan kredit motor dengan ilustrasi sebagai berikut teman-teman. Misalnya cicilan per bulannya itu 1.500.000 dan pembayarannya sebanyak 23 kali pembayaran per bulannya ya, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mengetahui harga motor yang ingin kita beli berapa sih sebenarnya. Nah, misalnya di sini dengan yang per bulan dikali dengan sebentar. Dulu untuk kolomnya. Jadi sama dengan cicilan per bulan dikali dengan belum jadi cicilan per bulan dikali dengan berapa kali pembayaran ya. Nah, di sini tinggal kita enter. Nah, hasilnya adalah jadi untuk harga motor yang kira-kira ingin kita cicil adalah 34.500.000 rupiah ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi goal seek ini juga teman-teman. Nah, misalnya kita pengen tahu misalnya kalau misalnya cicilan per bulan kita itu kita mau misalnya 2.500.000 gitu ya. Nah, kalau cicilan per bulannya 2.500.000, kira-kira kita harus melakukan berapa kali pembayaran sih? Nah, kalau tadi 1.500.000 adalah 23 ya. Nah, kita bisa ingin tahu nih kira-kira berapa sih untuk berapa kali pembayarannya.
kita bisa menggunakan fungsi dari what if analysis tadi teman-teman. Jadi goals seperti ini. Nah, set cell-nya jangan lupa teman-teman di harga motornya, karena sudah kita gunakan fungsi perkalian tadi. Kemudian untuk value-nya, karena harga motor yang tadi ada 34.500.000, nah maka kita tulis secara manual. Kemudian kita klik di sini di berapa kali pembayarannya ya. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya muncul teman-teman. Jadi untuk cicilan per bulan 2.500.000, setidaknya kita harus melakukan sebanyak 14 kali pembayaran. Nah, misalnya kita ingin coba lagi nih. Misalnya kita hanya ingin melakukan pembayaran sebanyak 8 kali aja gitu ya. Kali aja nih. Kalau kita melakukan pembayaran 8 kali aja, cicilan per bulannya berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan fungsi goal seek teman-teman. Jadi what if analysis, kemudian pilih goal seek. Nah, set cell-nya di sini adalah di harga motornya. Kemudian value-nya tadi kita isi dengan 34.400.000 rupiah. Kemudian cicilan per bulannya kita taruh di sel-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan pembayaran sebanyak 8 kali saja, setidaknya kita harus melakukan cicilan per bulannya, yaitu 4.312.500 rupiah ya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk kegunaan dari fungsi goal seek ya teman-teman. Cukup mudah sekali untuk kegunaannya. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan validasi data list ya. Seperti itu. Nah, jadi apa sih untuk kegunaan dari data validation list ini? Nah, jadi untuk kegunaannya. Jadi untuk kegunaan dari data validasi ini adalah teman-teman bisa membuat daftar atau list yang bisa dimasukkan ke dalam sel dan tidak perlu melakukan input data seperti itu ya. Nah, jadi untuk caranya, jadi seperti ini teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa blok semua sel atau kolom yang ingin divalidasi. Nah, di contoh ini adalah C3 sampai dengan C9 ya. Jadi dari sel C3 sampai 9 kita blok. Dan kemudian di sini kita bisa yang namanya untuk klik data. Setelah itu pilih namanya klik data validation. Nah, setelah itu akan muncul box seperti ini. Nah, kita perlu untuk klik menu drop down-nya. Kemudian kita pilih yang namanya list seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita klik list, nah nanti akan muncul box seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa isi kolom source-nya dengan data validasi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, misalnya di sini untuk data source-nya saya memasukkan dan contoh ini ada Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu dan juga Nissan ya. Setelah itu kita bisa klik OK. Dan nantinya akan seperti ini teman-teman. Jadi tampil akhirnya tidak perlu melakukan input data lagi ya. Jadi kita hanya melakukan menu drop down atau list seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke demonya. Nah, misalnya misalnya di sini kita akan mencoba mengisi kolom tipe pelanggan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini pertama kita isi dulu di sini. Kita blok. Kemudian kita pilih data, pilih yang namanya data validation ya. Nah, setelah itu klik menu drop down-nya, kita pilih list. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita isi source-nya dengan manual ya. Nah, misalnya tipe datanya, tipe pelanggannya misalnya pelanggan yang misalnya gold gitu ya. Gold, nah titik koma lagi. Nah di sini untuk titik komanya atau koma sesuai dengan format Excel teman-teman masing-masing ya. Nah, misalnya gold atau di sini
kemudian silver ya, gold. Silver bisa seperti ini, kita klik OK. Nah, jadi nanti akan otomatis ada menu tampilan seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu untuk melakukan input manual ya. Nah, misalnya kita ingin lebih spesifik lagi nih, kita aksesnya kita batasin lagi, kita bisa menulis atau ada note-nya nih teman-teman. Nah, caranya adalah sama, klik data, validation. Di sini kita coba input message-nya di sini. Nah, misalnya di sini untuk judulnya, di sini title-nya perhatian misalnya. Nah, untuk pesannya di sini misalnya kita tulis mohon untuk tidak diketik manual misalnya ya. Nah, maka akan muncul note seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini muncul ya. Nah, mohon untuk tidak diketik manual seperti itu. Muncul note seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita mau bikin lagi nih, misalnya kita coba di sini untuk alertnya ya, kita coba buat alertnya di data validasi ini. Caranya sama, yaitu data kemudian pilih data validation. Nah, error alertnya nih. Nah, sekarang kita bisa buat di sini misalnya title-nya mohon diperhatikan. Ini contohnya saja ya, dan errornya misalnya pilihlah sesuai dengan pilihan yang ditetapkan misalnya ya. Nah, jadi misalnya nih di sini misalnya kita pilih gold, silver. Nah, kemudian di sini nih, misalnya di kolom ini saya coba ketik manual cuman di luar gold dan silver ya. Nah, misalnya di sini nama alamat misalnya gitu ya, misalnya swadaya gitu. Nah, maka akan muncul blok seperti ini. Nah, pilihlah di sini, mohon perhatikan untuk title-nya, pilihlah sesuai dengan pilihan yang sudah ditetapkan seperti itu. Di sini bisa kita klik cancel seperti ini. Kalau cancel menghilang seperti itu, kalau retry dia akan tetap ya, tidak ada. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah sebenarnya data validasi ini bisa disebut sebagai pembatasan hak akses seperti itu ya. Nah, cara cukup mudah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan, membuat listnya, kemudian membuat notes-nya. Setelah itu untuk yang terakhir adalah pembatasan hak aksesnya ya. Nah, cukup mudah teman-teman untuk penggunaan dari data validasi ini seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk pembahasan selanjutnya adalah kita lanjutkan. Nah, cara menggunakan text to column. Nah, apa sih untuk penggunaan dari fungsi ini? Nah, jadi untuk text to column pada Excel ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisahnya, teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya saya ada contoh ya. Nah, misalnya dalam kasus ini kita mencoba untuk memisahkan nama depan dan nama belakang di kolom yang berbeda dengan menggunakan fungsi text to column, dan berikut ini adalah contoh tabelnya. Ya, jadi nanti untuk nama belakangnya akan otomatis pindah ke kolom nama belakangnya seperti itu. Nah, jadi caranya cukup mudah. Pertama, teman-teman bisa blok tabelnya, kemudian pilih data, klik data. Setelah itu pilih yang namanya text to column. Nah, setelah itu akan muncul box seperti ini teman-teman. Nah, delimited, kemudian teman-teman bisa klik next. Nah, dikarenakan contoh tabel yang dibuat antara pemisah dan nama belakang adalah spasi, maka di sini kita pilih yang spasi ya teman-teman. Kemudian pilih next seperti ini. Setelah itu general dan klik finish.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang sebelah kiri adalah sebelum menggunakan fungsi text to column. Nah, sebelah kanan ini adalah setelah menggunakan fungsi text to column. Jadi dia berpindah secara otomatis ya. Jadi teman-teman tidak perlu memindahkannya secara manual seperti itu. Oke, mungkin demonya ini. Nah, di sini ada nama depan dan nama belakang ya. Nah, kita akan coba untuk memindahkan misalkan nama depan dan belakang ini ya. Nah, tadi kita blok dulu semuanya, seperti ini. Kemudian, pilih data, setelah itu kita pilih text to column. Nah, kemudian delimited seperti ini. Kemudian, setelah itu, setelah kita klik OK, next, kemudian akan muncul kolom box seperti ini ya. Nah, ada tab, koma, spasi, atau others. Nah, di sini untuk tabnya bisa kita checklist, kita pilih yang spasi. Karena tanda pemisahnya di sini adalah spasi ya teman-teman ya. Jadi kita pilih spasi. Nah, setelah itu kita bisa klik next. Nah, untuk general di sini kita abaikan saja, kita pilih general. Setelah itu kita pilih atau klik finish. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, hasilnya adalah untuk nama depan dan nama belakang ini terpisah secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk kegunaan dari text to column. Misalnya di sini kita coba tanda pemisahnya menggunakan koma misalnya ya. Di sini koma. Kita coba koma misalnya. Kita coba koma semua seperti ini. Oke, kita coba pisahkan lagi ya. Kalau tadi menggunakan spasi, kita coba sekarang menggunakan koma ya. Oke, kemudian klik data, pilih text to column, delimited. Nah, kalau tadi spasi, nah di sini kita pilih koma. Ini ada koma nih teman-teman. Kita pilih koma. Nah, setelah itu kita klik next, kita klik finish general, kemudian kita klik finish. Setelah itu kita klik OK. Nah, datanya sudah berpindah ya. Nah, jadi itulah salah satu keunggulan dari fungsi text to column ya. Jadi untuk fungsi ini dapat membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisahnya. Seperti itu ya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan membahas tentang grafik atau diagram batang, kemudian ada pie, kemudian ada line, dan juga kombinasi ya. Nah, untuk diagram mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu ya, di sini cukup mudah. Jadi kita tinggal insert, kemudian kita bisa menentukan chart sesuai kebutuhannya. Dalam contoh ini adalah pie ya teman-teman. Jadi kita tinggal bisa menentukan pilihan untuk contoh dari diagramnya atau pie ini ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan chart stylesnya teman-teman. Nah, seperti ini. Chart stylenya nanti akan kita temukan juga. Setelah itu kita bisa klik elemen chartnya, kemudian kita bisa di sini bisa menampilkan datanya ya, seperti teman-teman lihat seperti itu. Oke, mungkin di sini misalnya saya ingin membuat diagram batang dan pie ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Di sini tinggal kita blok semuanya. Kemudian pilih insert. Nah, misalnya diagram batang seperti ini. Nah, di sini kita bisa menentukan stylenya ya. Seperti itu, dan ini bisa kita ganti judulnya, misalnya tak seperti itu ya. Ini misalnya kotak. Seperti ini untuk contoh dari diagram batang ya. Seperti ini, kemudian kita akan membuat misalnya diagram pie. Nah, untuk diagram batang ini sebelumnya biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam berbagai kategori teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat perbandingan data, nah teman-teman bisa menggunakan yang mana diagram batang ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat
grafik pie ya, yang biasa digunakan untuk melihat data dalam bentuk presentasi. Nah, kalau teman-teman ingin melihat data dalam bentuk presentasi, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya diagram pie ya, teman-teman di sini. Kita pilih yang ini. Karena untuk presentasi ini hanya bisa digunakan menggunakan diagram pie saja, teman-teman. Bisa seperti ini. Tinggal seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya ada ini Tangerang di sini. Misalnya saya ini dulu ya. Di sini datanya. Ini. Nah, biasa seperti ini ya. Nah, jadi untuk jika teman-teman ingin menggunakan presentasi, misalnya ya, nanti ada case ke depannya, nah, teman-teman bisa menggunakan diagram pie ini, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang diagram line. Nah, biasanya untuk diagram atau grafik line ini digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu ya. Nah, jadi dengan menggunakan grafik atau diagram line ini kita dapat melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun ya dalam waktu tertentu, teman-teman. Misalnya di sini insert, kita pilih line yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan saja untuk datanya. Misal data labelnya ya. Seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat mengidentifikasi pola, nah, kita bisa menggunakan fungsi dari diagram line ini. Nah, cukup mudah sekali, teman-teman, untuk membuat diagram ini. Nah, kemudian terakhir di sini kita akan coba membuat diagram kombinasi ya. Jadi untuk diagram kombinasi ini bisa berjalan ketika di suatu tabelnya itu mempunyai data sebanyak 2 data atau lebih ya. Di sini misalnya kita ada kota, pelanggan, dan juga tipe pelanggannya gold ya, misalnya. Nah, kita mencari pelanggan yang tipenya gold, seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama klik insert, kemudian diagram batang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih untuk datanya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk ini kombinasi ya. Pertama kita coba klik di sini yang namanya change chart type. Nah, kemudian kita pilih di sini combo, teman-teman. Nah, di series ini kita tinggal checklist yang namanya secondary axis-nya aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini perpaduan yang namanya diagram batang dan juga line ya, seperti itu. Nah, cukup mudah ya, teman-teman, untuk pembuatan dari diagram ini. Oke, mungkin untuk Microsoft Excel lanjutnya materi cukup sampai di sini. Sebelumnya saya kembalikan terlebih dahulu ke Kananda. Ya, halo Kananda. Halo Kak Rehan. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom ya. Sorry, di fitur Q&A ya. Boleh di fitur Q&A atau di kolom chat, silakan. Ini ada satu pertanyaan masuk, Kak, dari Kak Anggi. Kenapa pada set cell dan by changing cell pada what if analis harus dikunci, padahal nilai yang dicari hanya 1? Sorry, bagaimana, Kak? Bisa ulangi lagi, maaf. Kenapa pada set cell dan by changing cell pada what if analis harus dikunci, padahal nilai yang dicari hanya 1? Oh, itu nggak dikunci kok. Saya ini ya, saya coba presentasi lagi ya. Coba ini lagi. Jadi itu nilainya itu terbentuk secara otomatis, misalnya ini ya. Setelah kita coba lagi ya di sini ya.
hapus dulu fungsinya. Nah, misalnya pertama sama dengan di average. Tinggal kita drag seperti ini. Kita misalnya ingin mencari nilai UAS-nya ya, seperti yang di contoh tadi. Kemudian kita klik data, what if analysis. Nah, mungkin maksudnya Kak Anggi tadi adalah set cell ini ya. Nah, jadi set cell ini jadi dia otomatis terkunci Kak. Seperti ini ya. Seperti ini nih. Jadi otomatis ada dolarnya. Jadi saya nggak melakukan action apapun di situ. Jadi ketika kita klik set cell-nya itu otomatis akan terbentuk dolar seperti ini. Ya, jadi untuk value-nya misalnya tinggal 65 dan changing cell-nya juga di sini yang tadi ditanyakan. Nah, di sini terkunci secara otomatis. Jadi memang ini dari Office-nya, dari Excel-nya ya. Untuk membuat penguncian terhadap di sel-nya tersebut seperti itu. Jadi saya nggak melakukan Excel apapun di sini. Jadi untuk fungsi ini memang ada dolarnya seperti yang kita oke. Nah, seperti itu. Kak Anggi ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, lanjutkan Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Angelo. Tadi di bagian combination itu kenapa ada garis diagram yang tidak sejajar dengan salah satu puncak diagram baloknya? Saya belum mengerti tentang fungsi diagram tersebut. Oke. Yang ini ya. Ini mungkin yang tanyakan ya. Oke, jadi karena di sini masing-masing kenapa nggak sejajar? Nah, jadi di Kota Bekasi ini nilainya ada 1.200. Nah, sementara di Bogor ini ada 500. Nah, jadi perbandingannya adalah kenapa tidak sejajar? Karena data pelanggannya tidak sama, Kak. Nah, seperti itu ada yang 1.100 dan juga 600. Nah, untuk diagramnya sendiri, untuk lainnya ini akan mengikuti trennya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk line ini, jadi kita bisa melihat adanya perbandingan sebuah tren menaik dan juga menurun ya. Kenapa tidak sama? Karena dari datanya sendiri memang tidak sama nih, ada yang 1.200, kemudian 500, kemudian 1.100 seperti itu ya. Nah, jadi bagannya tuh nggak sama seperti itu, karena setiap nilai di kolomnya per masing-masing kolom itu beda. Mungkin bisa terjawab ya, Kak. Ya, halo kan Anda? Oke. Oh, ini Kak, ada tambahan dari Kak Angelo tadi. Maksud saya itu kenapa yang garis nomor 4 tidak menyentuh puncak balok sedangkan yang lain menyentuh? Puncak balok ini? Mungkin ini ya maksudnya ya Kak, plot areanya ya. Ya mungkin jadi gini Pak, untuk setiap bagan ini memang untuk Excel ya otomatis mengenerate seperti ini nih. Jadi kita nggak bisa menentukan nih. Nah, jadi misalnya nilainya, misalnya katakanlah ada di 1.250 gitu. Nah, dia mungkin nanti nggak akan menyentuh baloknya seperti itu ya. Mungkin di garis ininya ya. Seperti itu. Nah, jadi ini bawaan dari si Microsoft Excel-nya sih. Nah, jadi kita nggak bisa menentukan nih kenapa dia harus sampai baloknya. Jadi otomatis kalau sebenarnya tampilan aja sih Kak. Jadi kita nggak bisa menentukan nih semuanya harus sejajar dengan balok gitu. Nah, jadi terkadang sesuai dengan nilai atau angkanya gitu. Jadi mungkin kalau untuk balok ini kan misalnya kan ada beberapa kriteria ya. Misalnya di sini misalnya ada yang nilainya berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menentukan semuanya harus kena balok gitu. Jadi tergantung dari format Excel-nya sih. Dan itu memang default-nya seperti itu. Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Felix. Kak, izin bertanya mengenai text to column. Apakah dapat memisahkan katanya menjadi lebih dari 2 bagian? Misalnya untuk nama depan, tengah, dan nama belakang. Text to column ya, oke. Kita coba ya.
di text to column. Nah, misalnya sudah terlihat kan Anda, maaf Kak, untuk Iya, sudah Excel saya ya. Iya, sudah Terlihat ya. Oke, jadi nama tengah, misalnya di sini. Kemudian mungkin saya buatkan tabel baru lagi, nama belakang. Oke, misalnya berarti di sini Suma Negara misalnya ya. Contoh, jadi saya tambahkan ada nama tengah dan juga nama depan, tengah, dan belakang ya. Nah, misal seperti ini kita coba ya untuk menggunakan rumus text to column-nya. Jadi di sini kita klik text to column, kemudian pilih yang delimited. Nah, setelah itu kita pilih yang spasi ya, karena di sini tanda pemisah adalah spasi. Kemudian kita klik finish seperti ini. Nah, hasilnya sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk fungsi ini bisa memisahkan isi 2 kolom atau lebih ya. Nah, misalnya ada 4 spasi gitu, tapi kalau di kolomnya di sini ada 4 juga gitu ya. Dan itu bisa menggunakan rumus dari text to column. Jadi sudah bisa ya Pak memisahkan nama depan, tengah, dan juga belakang di fungsi text to column. Ya kan Anda? Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Bisa disampaikan di fitur Q&A ya? Atau di kolom chat juga boleh. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rizal. Untuk text to column yang namanya terbalik seperti boarding pass pada tiket pesawat, gimana Kak caranya? Boarding pass ya. Oh, kalau untuk fungsi text to column dia tidak bisa dia tidak bisa membalik kalimat ya. Jadi fungsi ini hanya bisa memisahkan saja. Nah, jadi terkait fungsi dari text to column ini, dia hanya benar-benar pure untuk memisahkan isi kolomnya saja, tapi tidak bisa mengubah nama depan ke nama belakang seperti itu ya. Jadi gitu Kak. Jadi dia hanya bisa untuk memisahkan isi kolomnya saja Kak. Jadi untuk fungsi text to column itu bisa dijalankan ketika nama depan dan seperti boarding pass ya, itu tidak bisa dijalankan untuk fungsi ini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Rivaldi. Text to column itu kalau jumlah kata pertama berbeda, text to column itu kalau jumlah kata per nama berbeda, misal ada yang 2 kata atau 3 kata, apakah nama belakangnya diambil dari kata terakhir? Jadi kita coba ya, misalnya ada 2 kata dan 3 itu ya, dan 3 kata ya. Oke, sebentar. Oke, di sini saya coba share screen terlebih dahulu. Misalnya di sini mungkin seperti ini ya. Oke, coba kita contohkan di sini. Kolom, spasi, kemudian next, klik finish. Nah, jadi hasilnya seperti ini Kak. Jadi dia tidak akan berpindah ya. Jadi tetap untuk nama belakang tetap kosong. Yang memiliki nama depan, tengah, dan belakang akan terisi semua seperti itu. Cuman hanya memiliki nama depan dan belakang saja, itu pasti akan yang terisi di sini 2 kolom seperti ini Kak. Jadi seperti itu untuk fungsi dari text to column. Anda, saya kembalikan. Oke, apakah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri sesi interaktif pada malam hari ini.
Oke. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi interaktif pada malam hari ini, untuk Kak Rehan, apakah ada closing statement untuk teman-teman yang hadir pada sesi interaktif pada malam hari ini? Ya, mungkin kalau dari saya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak teman-teman karena sudah mengikuti ya sesi Excel lanjut ini, dan mudah-mudahan saya berharap semoga untuk materi atau ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ke depannya, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, Kak Rehan, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, Kak Rehan. Ya, selamat malam Kak Nanda semuanya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Oke, untuk teman-teman bisa mengisi link presensinya terlebih dahulu ya. Akan saya kirim kembali untuk link presensinya. Teman-teman bisa mengisi link presensinya, kemudian jangan lupa untuk mempelajari lagi slide materinya di website, mengerjakan kuis juga jangan lupa untuk latihan ujian akhir ya teman-teman. Nanti setelah kelas Excel lanjut nanti akan dilanjut ke kelas Excel VBA ya. Kemudian untuk teman-teman yang mengikuti program project base akan mendapatkan project untuk dikerjakan, nanti juga akan dikumpulkan dan menjadi salah satu syarat untuk bisa klaim sertifikat seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat.